Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL Nur Aini Unit 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran di satuan PAUD. Dalam menyusun rancangan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran di satuan PAUD, kami memperhatikan beberapa karakteristik dari anak usia dini. Juga kami memperhatikan aspek inklusif, keamanan, kenyamanan, dan ketersediaan material lepasan atau yang dikenal dengan LUSPAT. Pada lingkungan outdoor sekolah yang kami desain, kami menyediakan parkiran. Berdasarkan penelitian Fitriati pada tahun 2020, parkiran berfungsi sebagai tempat menyimpan kendaraan yang dimiliki oleh semua orang yang berkepentingan dengan lembaga. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, alasan kami menyediakan lahan parkir adalah agar orang-orang yang berkepentingan dengan lembaga sekolah kami nantinya dapat menempatkan kendaraannya pada lahan parkir yang telah kami sediakan. Area parkir harus di tempat yang aman dan berada dalam pengawasan. Selanjutnya, gerbang atau pagar. Menurut Mariana, penggunaan pagar di lokasi outdoor dapat mengurangi beban tanggung jawab yang berat pada guru, memberi anak perasaan bebas dari rasa khawatir, dan mencegah binatang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Pagar yang kami desain dengan tinggi kurang lebih 120 cm, di mana tinggi tersebut dirasa cukup sebagai batas-batas dengan daerah-daerah berbahaya bagi anak. Pagar atau gerbang tersebut juga ditujukan untuk memastikan anak-anak tidak berada di dalam situasi yang berbahaya. Desain dan ketinggian pagar juga harus sesuai, yang tidak dapat dipanjat oleh anak dan di bagian atasnya tidak runcing. Selanjutnya, pada lingkungan outdoor sekolah, kami juga menyediakan taman. Di taman terdapat kolam ikan dan pijakan kaki dari batu yang bertekstur. Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013, sekolah harus menyediakan sarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup untuk anak. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari manusia, melainkan ada hewan dan tumbuhan. Berdasarkan hal tersebutlah, kami menyediakan kolam ikan di salah satu bagian lingkungan outdoor sekolah dan mengenalkan kepada anak bahwa ikan adalah salah satu makhluk hidup yang harus kita sayangi. Selanjutnya, kami juga menyediakan pijakan kaki dari batu yang bertekstur. Alasan dan dasar kami menyediakan hal tersebut adalah bahwa anak belajar dari sensori dan panca indera, yang mana menurut pandangan dasar Montessori yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak anak. Karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut mendukung adanya pijakan kaki dan batu yang bertekstur di daerah taman. Selanjutnya ada masjid. Pendirian masjid ditujukan untuk menumbuhkan rasa kepatuhan terhadap agama dan mengenalkan tempat ibadah kepada anak. Baiklah, kita menuju ke slide berikutnya yang menampakkan jalan menuju ke kelas dan juga ruang depan kelas. Untuk jalan ke kelas, lantai yang digunakan memenuhi persyaratan ruang bermain, yakni yang pertama, tekstur lantai tidak licin agar tidak membahayakan anak. Lantai bisa dari bahan keramik, kayu, dan juga lain-lain. Yang kedua, lantai mudah untuk dibersihkan. Yang ketiga, lantai tidak mudah lembab. Yang keempat, jenis bahan lantai yang digunakan diharapkan mampu mengenalkan macam-macam tekstur untuk merangsang sensori motorik anak. Misalnya, lantai yang digunakan menggunakan bahan paving block atau cone block. Kemudian dalam gambar itu kita juga dapat mengenalkan anak mengenai warna dan bentuk-bentuk geometri. Yang kelima, jika lantai menggunakan kontur tinggi rendah, diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi ruang. Kemudian yang terakhir, lantai tidak boleh terlewati oleh kabel-kabel listrik agar tidak membahayakan keselamatan jiwa anak. Untuk ruang depan kelas, model penataan ruang bermain kita menggunakan untuk usia 3-6 tahun.
di mana prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak, multifungsi, terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, memiliki desain yang bagus, berkualitas, aman bagi anak, tidak tajam, tumpul atau tidak runcing, dan halus bagian permukaannya. Furniture perabotan serba mini, ergonomis atau benar ukurannya untuk anak dan nyaman bagi anak untuk melakukan aktivitas. Kemudian fungsional, sederhana, aman, dan nyaman bagi anak. Untuk warna-warna sendiri, kita menggunakan warna-warna dasar seperti biru, kuning, merah, dan hijau, serta warna yang digunakan tidak menyilaukan mata. Kemudian yang terakhir, memiliki area kebersihan diri dan area tempat penyimpanan barang-barang pribadi bagi anak. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide yang memperlihatkan tentang lapangan, area bermain outdoor, dan juga kolam renang. Untuk lapangan sendiri, kita memperhatikan prinsip lingkungan belajar di luar ruangan, yakni keamanan lokasi. Yang pertama, tempat bermain dengan pembatas atau pagar yang tinggi direkomendasikan jika tempat bermain dekat dengan jalan raya. Pembuatan pagar sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pagar pembatas area outdoor dengan tempat umum di luar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bisa terdorong ke dalam situasi yang berbahaya. Yang kedua, desain dan ketinggian pagar harus sedemikian rupa untuk mencegah anak dapat keluar dengan cara merangkak di bawahnya. Yang ketiga, tinggi pagar kurang lebih 150 cm. Yang keempat, mekanisme penguncian harus disediakan untuk mengatasi potensi berbahaya ketika gerbang tidak ditutup. Dan yang terakhir, pagar dapat dijadikan sebagai sentra berkebun bagi anak. Kemudian untuk kontur tanah sebaiknya tidak dalam posisi terlalu miring. Yang terakhir yaitu kestabilan tanah, terlebih jika akan dibangun playground yang besar untuk menghindari amblas ketika dimainkan oleh anak, sebaiknya hal ini melibatkan ahli. Selanjutnya kita beralih kepada area bermain outdoor atau yang biasa disebut dengan area aktif, yaitu hal ini berguna untuk mengembangkan kekuatan fisik, keseimbangan, koordinasi, dan rasa percaya diri. Area tersebut terdiri dari ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, papan titian, tangga majemuk, dan lain-lain. Terdapat beberapa strategi dalam penataan area bermain luar ruangan dengan lahan minimal, yaitu yang pertama, apabila luas halaman yang dimiliki satuan PAUD cukup minim, pengelolaan harus melakukan pembagian waktu bermain yang berbeda dengan alternatif agar kebutuhan ruang gerak anak dapat terpenuhi. Yang kedua, memilih peralatan permainan yang tidak membutuhkan banyak tempat. Yang ketiga, pilihlah jenis peralatan permainan yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Yang keempat, tetap utamakan kenyamanan, keamanan pada anak saat bermain di halaman. Yang kelima, letakkanlah barang-barang dengan rapi. Jangan menumpuk barang-barang yang tidak diperlukan di sekitar halaman. Yang keenam, pilihlah jenis alat main yang dapat dipakai bersama-sama oleh anak. Kemudian yang ketujuh, tatalah peralatan bermain dengan memanfaatkan lingkungan alami halaman bermain. Kemudian yang terakhir, manfaatkanlah lingkungan sekitar sebagai tempat bermain. Baik, kita beralih ke kolam renang atau area bermain air. Area bermain air merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Bermain air membantu pengembangan kemampuan kognitif dan keterampilan motorik halus. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan area bermain. Yang pertama yaitu terbuat dari beton atau plastik. Kemudian yang kedua, untuk menjaga agar air tidak berceceran, area air harus diberikan tepian. Kemudian yang ketiga, pastikan tempat air ditutup apabila tidak atau telah digunakan. Kemudian yang keempat, drainase diperlukan untuk mengalirkan air yang tertampung dalam bak air sehingga mudah untuk dibersihkan. Yang terakhir yaitu dilengkapi dengan peralatan main air. Baik, pada slide selanjutnya ditampilkan ruang penyimpanan atau gudang, dapur, dan aula sekolah. Menurut Suwanjaya, gudang sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah. Sejalan dengan pendapat tersebut, gudang di sekolah kami digunakan untuk menyimpan peralatan pembelajaran outdoor, APE yang tidak atau belum berfungsi, peralatan pertemuan dan pentas seni, kursi sound system, dan sebagainya.
Dapur dalam taman kanak-kanak sebagai pengganti kantin sekolah. Menurut Judiastuti, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, peserta didik harus mengkonsumsi makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Oleh karena itu, sekolah berperan dalam menyediakan makanan dan minuman bermutu bagi peserta didik di lingkungannya. Selain sebagai penyedia makanan dan minum, dapur juga berfungsi sebagai media pembelajaran tentang makanan yang aman dan bergizi yang dikenalkan kepada anak, dan pembentukan perilaku dan budaya sehat dalam hal adab makan yang baik. Kemudian aula sekolah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang salah satunya adalah ruang atau tempat yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Aula adalah salah satu ruang yang sangat penting di sebuah instansi pendidikan atau sekolah. Selain fungsi aula itu sendiri yang bisa bermacam-macam, aula juga bisa digunakan untuk ruang rapat, ruang pertemuan, sebagai lapangan olahraga indoor, pentas seni, parenting, workshop, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ditampilkan kantor guru dan karyawan dan kamar mandi. Menurut Haryadi, ruang kantor terbuka yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa pegawai dalam satu ruangan besar yang terbuka dan tidak dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru juga bisa dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen penting tentang anak didik dan tempat berkumpulnya para guru ketika ingin melakukan rapat. Selanjutnya yaitu kamar mandi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013, sekolah harus meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah yang pada penerapannya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah yaitu sarana air bersih dan sarana WC atau jamban sekolah. Toilet di sekolah kami memenuhi kriteria yaitu mudah diakses dan terlihat dari ruang kelas, sesuai dengan ukuran anak, terdapat tisu atau lap sabun dan berdekatan dengan wastafel anak, lantai tidak mengkilat dan tidak licin, serta terdapat pencahayaan yang cukup. Terdapat masing-masing satu kamar mandi untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Selain untuk mengajarkan toilet training kepada anak-anak, kamar mandi sekolah kami juga bertujuan untuk pengenalan pendidikan seks pada anak, yaitu terdapat simbol toilet perempuan dan laki-laki dan terdapat ruang di luar kamar mandi sebagai tempat berganti pakaian. Selanjutnya, pada area bermain peran, di dalam ruangan terdapat beberapa tempat seperti ada alat main yang tersusun, kemudian lantai yang luas dan juga ada jendela. Kenapa kami memilih jendela? Karena jendela itu digunakan untuk memenuhi kriteria keamanan bangunan, yaitu setiap ruangan di satuan PAUD harus memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup sehingga menunjang terjaganya kecukupan cahaya dan sirkulasi udara pada ruangan. Nah, tujuan dari jendela ini untuk membuat cahaya itu bisa masuk, udara juga bisa masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan terdapat sirkulasi udara dan juga tidak gelap ketika siang hari, karena ketika siang hari kita tidak dianjurkan untuk menyalakan lampu. Selanjutnya ada rak yang berisi berbagai susunan alat main. Di sini kami memilih susunan alat mainnya berupa misalnya miniatur. Di situ contohnya ada boneka, kemudian ada balok-balok, memungkinkan juga nanti alat masak dan sebagainya, sehingga anak memiliki ruang untuk mengembangkan imajinasinya.
mainan ini disusun dan dapat diraih anak. Hal ini sesuai dengan panduan bahwa membuat lingkungan main dan penyimpanan harus tertata dan terorganisir untuk menunjang anak main dengan aman dan mandiri. Terakhir yaitu area bermainnya ini menggunakan bahan-bahan yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu mungkin miniatur, terus ada alat masak, ada mobil-mobilan dan sebagainya, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kegiatan berpura-pura, misalnya bermain peran memasak seperti itu. Slide selanjutnya yaitu area bermain loosepad. Di sini kami menata loosepad di dalam ruangan dengan tujuan agar mudah digunakan atau diakses ketika anak akan melakukan kegiatan main. Dalam artian tidak disusun di luar ruangan kelas atau di ruangan khusus loosepad. Nah, penyusunan loosepad sendiri disesuaikan dengan teori Hauge tahun 2017 bahwasanya loosepad yang digunakan terdiri dari 7 tipe. Yang pertama yaitu bahan alam, yang kedua plastik, yang ketiga logam, yang keempat kayu dan bambu, kelima benang dan kain, keenam kaca dan keramik, ketujuh bekas kemasan. Berdasarkan teori tersebut, kami menata loosepad sesuai dengan kegunaannya dan berdasarkan beberapa teori lain dari teori Hauge tadi. Saya jelaskan yang tersusun pertama, yaitu ada lemari putih di ujung ruangan yang memiliki 2 pintu yang dapat dikunci dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Lemari tersebut berisi logam, kaca, dan keramik. Kenapa kami memilih lemari yang dapat ditutup atau dikunci? Karena logam, kaca, dan keramik merupakan alat main yang berbahaya bagi anak, sehingga penggunaannya harus berdasarkan pendampingan oleh guru. Ketika tidak digunakan, maka bisa dikunci agar tidak keluar ataupun melukai anak-anak. Kemudian ada lemari di sebelah lemari putih, yaitu lemari kayu yang terdiri dari 4 susun. Pada susunan atas ini akan terdiri dari balok dan permainan konstruksi, yaitu balok kayu, balok susun dari bahan plastik, kemudian ada balok berbentuk rongga, balok bekas, balok halus. Balok halus maksudnya balok yang permukaannya halus, kemudian mobil-mobilan dan sebagainya. Nah, untuk lemari coklat yang berada di sebelah lemari warna-warni ini juga ditutup karena terdiri dari benang, kain, kemudian alat-alat untuk bermain peran dan sebagainya, sehingga tidak dapat diakses dengan sembarangan oleh anak. Yang selanjutnya yaitu lemari warna-warni berisi fasilitas bermain numerasi, yaitu dengan menyediakan alat main berupa ragam objek hitung, mengurutkan, mengklasifikasi, yang contohnya bisa berupa kancing, kip kertas, kubus, stik es krim, sedotan, tutup botol, manik-manik, batu-batuan dalam berbagai warna dan ukuran. Selain itu juga dapat berisi kaleng atau karton, bentuk geometris, penggaris, pengukur, rauncel manik-manik, dan juga buah-buah kering, contohnya seperti misalnya buah pinus yang dikeringkan sehingga dapat digunakan oleh anak. Nah, selain itu kami juga memilih warna-warna yang mencolok agar menarik perhatian anak. Selanjutnya, ruang literasi atau ruang baca. Ruang baca berbeda dengan ruang bermain. Kami memberikan jarak antara ruang baca dan ruang bermain. Tujuannya adalah agar anak yang sedang membaca atau yang sedang di ruang baca tidak terganggu dengan anak-anak yang sedang bermain di ruang bermain. Di dalam ruang baca, kami buat senyaman mungkin dengan tempat duduk lesehan dan kursi yang bisa dipilih oleh anak. Ruang baca dibuat untuk memenuhi kebutuhan literasi dan bahasa anak. Selanjutnya, alat main dalam ruang baca yang disediakan adalah bahan bacaan berupa majalah,
koran, brosur, buku cerita, dan sebagainya. Sedangkan dari segi bahasa, kami menyediakan media tulis dan alat tulis serta kartu huruf. Selanjutnya terkait penataan meja, kursi, dan lesehan agar anak dapat memilih cara bermain sesuai dengan keinginannya. Pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan sehingga setiap anak memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan anak dapat memilih lesehan atau duduk di kursi. Selanjutnya, keberadaan jendela di ruang baca telah memenuhi kriteria keamanan bangunan, yaitu setiap ruangan di satuan PAUD memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup sehingga menunjang terjaganya kecukupan cahaya dan sirkulasi udara pada ruangan. Sekian hasil diskusi dari kami. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sebelum selesai, jedak-jeduk sebentar ya.